Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan yang ada di rumah, gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang alam ciptaan Tuhan. Kita sudah belajar tentang hari penciptaan. Dan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-14, yaitu keajaiban alam semesta. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan kekuatan sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran sampai hari ini. Tuhan berkati pembelajaran kami sepanjang hari ini. Tuhan berikan hikmat kepintaran kepada anak-anak yang di rumah sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Mereka bisa menangkap pembelajaran ini dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Oke anak-anak, sekarang kita ambil bukunya yuk. Sekarang kita masuk ke halaman 100, yaitu keajaiban alam semesta. Sekarang kita mau review dulu. Minggu lalu tugasnya tentang menghafal 6 hari Allah menciptakan alam semesta ini. Hari ke-7 Allah beristirahat. Hari yang pertama kita sebutkan sama-sama yuk. Apa yang dilakukan oleh Allah pada hari pertama? Menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala, yaitu langit dan bumi. Hari ketiga Allah menciptakan laut dan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan binatang yang ada di air dan yang ada di udara, burung-burung ya. Hari ke-6 Allah menciptakan binatang yang ada di darat, binatang melata dan manusia. Dan hari ke-7 Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaannya. Jadi terima kasih buat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Kalian semuanya top. Sekarang kita akan lanjutkan dengan keajaiban alam semesta. Tadi Allah menciptakan benda-benda penerang itu pada hari yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang musim dan cuaca. Ternyata Tuhan menjadikan benda-benda penerang seperti matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam. Jadi semuanya digunakan Allah untuk sebagai penentu untuk masa, hari, dan tahun. Jadi benda-benda penerang juga bisa digunakan untuk membedakan atau menentukan waktu ya, masa, hari, dan tahun. Di Indonesia hanya ada 2 musim. Musim kemarau yaitu musim panas dan musim hujan. Apa yang dimaksud dengan musim kemarau? Musim kemarau itu apa yang terjadi ya? Mataharinya panas, tentunya suhunya panas ya, mengakibatkan badan kita gerah. Terus tentunya kalau di musim panas itu mataharinya terik, bersinar, nggak ada hujan. Makanya jadi panas. Itu namanya musim panas dan kemarau. Jadi semua tanah yang kebutuhan airnya kurang karena musim panas tadi, karena matahari terik tadi, jadi tanahnya bisa pecah-pecah, pohon-pohonan bisa daunnya rontok, gitu ya. Terus yang kedua itu tadi musim hujan. Kalau musim hujan berarti kebalikan dari musim kemarau. Kalau musim hujan berarti tidak ada panas, hujan terus. Yang terjadi apa? Dingin, suhunya jadi dingin. Kebalikan tadi musim kemarau panas. Kalau musim hujan akhirnya jadi dingin. Buku ini ada cerita tentang siklus air, ada gambarnya. Bagaimana siklus air terjadi. Teacher Melda akan jelaskan lewat video singkat berikut ini. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi.
Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap. Yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Nah, tadi kita sudah menonton video singkat tentang bagaimana siklus air terjadi. Tentu kita pernah bermain di tengah hujan ya, anak-anak pasti pernah main hujan. Teacher Melda juga pernah, sampai hari ini Teacher Melda suka main hujan. Cuman malu kan? Airnya jatuh dari langit, terasa sangat segar. Kalau kena air hujan itu dingin kan? Habis mandi hujan atau habis terkena air hujan kita pasti dingin badannya ya. Main di tengah hujan, Teacher Melda juga senang. Anak-anak juga pasti senang. Mengapa air dapat turun dari langit? Tadi juga sudah dijelaskan lewat siklus air yang sudah teacher share lewat video pembelajaran tadi yang pertama awal ya. Pada hari ketiga Tuhan memisahkan air dari darat. Ada laut, danau, sungai, atau mata air. Tadi hari ketiga kan ada pemisahan. Tuhan menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi demikian juga Tuhan menciptakan, memisahkan segala sesuatunya yang di daratan, yang di laut, juga yang ada di udara. Diciptakan Tuhan dengan baik. Demikian juga penciptaan terhadap binatangnya. Ada binatang yang di air, ada yang di darat, juga ada yang ada di laut. Air adalah kebutuhan paling penting bagi manusia. Namun, ada orang yang menderita karena kebanjiran. Terlalu banyak air juga tidak bagus. Kenapa bisa banjir? Kalau hujan terus, yang ada banjir. Demikian juga kebalikannya, kalau panas terus, yang ada kekeringan, kekurangan air. Jadi Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya dengan baik ya. Jadi kita harus bersyukur. Air terkena panas matahari akan menguap. Uap air tidak dapat diraba atau terlihat oleh mata manusia. Uap air akan membentuk awan di cakrawala. Makanya Teacher Melda bilang tadi, uap air akan naik ke langit, akan membentuk awan. Dari awan itu akan turunlah hujan ya. Oleh tiupan angin, awan dibawa ke daratan, itulah hujan. Makin lama makin besar, banyak, berat, dan menghitam. Airnya turunlah hujan. Awannya berat, makin banyak, gelap, ditiup angin, akhirnya turunlah hujan. Air tidak dapat menguap tanpa bantuan matahari. Hujan tidak akan turun tanpa adanya awan. Dalam siklus air, Tuhan melibatkan ciptaan lain. Jadi, semuanya saling berketergantungan, semuanya saling melengkapi. Tuhan menciptakannya dengan sangat baik dan sangat teratur. Tuhan telah mengatur siklus air agar kehidupan dapat terus berlangsung di bumi ini. Padi di sawah, kerbau di kubangannya, ikan di sungai, semua memerlukan air yang cukup. Jadi semuanya saling membutuhkan ya. Makhluk hidup juga memerlukan air secukupnya. Nggak boleh juga banyak-banyak. Seperti yang Teacher Melda bilang, banyak juga mengakibatkan banjir. Ya, itu tentang siklus air. Berikut ini kita akan ngebahas yang ketiga itu tentang gerhana. Apa yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana adalah peristiwa di mana matahari dan atau bulan tidak berada posisi yang sebenarnya. Jadi ada pergeseran ya, ada dua macam gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Amatilah salah satu gerhana pada gambar. Pelajarilah lalu sampaikan cerita tentang gambar. Di sini juga ada gambar gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi, supaya anak-anak lebih paham, kita akan menyaksikan video singkat berikut ini tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya.
Karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi dari 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari berlangsung, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, tadi seperti itulah yang dimaksud dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi, mereka tidak pada posisinya. Hari ini kita juga akan ngebahas berikutnya, yaitu yang keempat, saling ketergantungan. Tidak ada satu makhluk hidup ciptaan Tuhan yang bisa hidup sendiri. Semuanya perlu orang lain, termasuk tumbuh-tumbuhan juga binatang, bukan hanya manusia ya. Manusia membutuhkan makanan dan minuman. Semua itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manusia perlu makanan, makannya dari mana? Dari tumbuhan dan hewan. Manusia juga membutuhkan rumah yang lebih nyaman. Dari mana rumahnya? Tentunya dari tumbuh-tumbuhan lah. Pohon yang ditebang dijadikan rumah. Kayu-kayunya dijadikan rumah. Membentuk rumah sehingga manusia bisa tinggal di dalamnya. Lalu tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari. Kalau tadi manusia perlu tumbuh-tumbuhan dan hewan, tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk hidup. Kenapa? Karena matahari digunakan untuk memasak bagi tumbuh-tumbuhan, untuk membuat pertumbuhan mereka bertumbuh dengan baik. Mereka juga perlu vitamin, mereka juga perlu mineral, mereka juga perlu air yang cukup, sama seperti kita manusia. Saling ketergantungan di antara makhluk hidup disebut dengan ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem, saling berketergantungan satu dengan yang lainnya. Contoh berikutnya adalah Raja Wali dapat terbang tinggi di atas awan, tapi memerlukan hewan kecil di dalam air atau burung kecil di ranting pohon. Untuk apa? Untuk sumber makanan mereka. Raja Wali memakan buah-buahan atau hewan kecil di antara rumput untuk menjadi makanannya. Jadi Raja Wali juga perlu tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil sebagai sumber makanan mereka. Semua makhluk ciptaan Tuhan saling melengkapi dan membutuhkan makhluk lain. Makhluk yang besar memerlukan makhluk yang lebih kecil untuk makanannya. Makhluk yang sedang memerlukan hewan yang lebih kecil lagi. Jadi yang besar ke yang sedang ke yang kecil. Jadi saling berketergantungan ya, saling melengkapi dan membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi untuk memasak makanan. Tadi akarnya akan mencari makanan, menyerap makanan, lalu dari akar dikirimlah ke daun. Nanti di daun dimasak oleh sinar matahari. Lalu dari daun setelah masak akan dioper ke pucuk-pucuk, ke batang, ke ranting semuanya sehingga mendapatkan vitamin, asupan gizi yang cukup seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi. Karena tumbuhan juga memerlukan mineral, memerlukan gizi. Dari mana gizinya? Dari apa yang dilakukan akar tadi, mereka cari di dalam tanah ya, dari situ sumbernya. Jadi proses fotosintesis terjadi pada bagian daun seperti yang Teacher Melda jelaskan tadi ya. Jadi itu penjelasan Teacher Melda tentang keajaiban alam semesta. Nanti di sini 104 ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Masalah kehausan, yang diperlukan apa kalau haus? Kalau kelaparan diperlukan apa? Makan makanan yang diperlukan apa? Tubuh yang kotor yang diperlukan apa? Kalian nanti jawab ini ya dengan singkat. Baiklah anak-anak semua, Teacher Melda akan melanjutkan pembelajaran kita. Ada sedikit lagi ya tentang tanggung jawab manusia. Kalau tadi keajaiban alam semesta, Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya kepada manusia. Tentunya ada maksud dan tujuan. Jadi apa sih yang menjadi tanggung jawab manusia terhadap alam semesta? Yang pertama yang kita pelajari adalah mengusahakannya. Berarti mengusahakan itu kata kerja. Mengusahakan berarti ada yang harus dilakukan oleh manusia. Berarti manusianya harus bekerja lewat alam semesta yang dipercayakan Tuhan, lewat hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang itu harus diusahakan oleh manusia. Seperti tokoh Alkitab Kain dan Habel. Mereka mengusahakannya, satu mengusahakan pertanian, tanam-tanaman, satu mengusahakan hewan atau binatang ternak. Jadi kita harus mengusahakannya, mengerjakannya dengan baik. Berarti yang dikatakan di buku ini mengusahakan berarti bekerja keras. Ada hasilnya. Jadi papa mama juga berusaha bekerja keras supaya kita bisa terpelihara dengan baik. Anak-anak semua di rumah juga bisa
di biaya hidupnya. Kan kalau kerja dapat uang, uangnya diputar lagi. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bayar sekolah dan pendidikan kalian semuanya. Yang kedua adalah, tadi mengusahakan, sekarang yang kedua adalah memelihara. Tuhan menempatkan manusia pertama di Taman Eden. Tuhan menugaskan manusia untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Jadi tanggung jawab manusia ada dua ya, mengusahakan dan memelihara Taman Eden dengan baik. Jadi di sini ada firman Tuhan, Amsal 6 ayat 6. Tuhan mengingatkan manusia melalui firman ini, katanya nggak boleh malas. Ada ayatnya loh. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nanti setelah video ini coba kamu amat-amatin semut yang sedang beriring. Dia nggak pernah malas. Semut itu selalu bekerja siang dan malam. Dan mereka selalu kompak. Ya, makanya dikatakan kita harus belajar kepada semut. Jadi, buat anak-anak yang di rumah nggak boleh malas ya sayang. Harus rajin. Karena Tuhan sudah kasih semua yang ada di muka bumi ini untuk diusahakan dan untuk dipelihara dengan baik oleh Teacher Melda dan anak-anak semua yang ada di rumah. Oke, memelihara artinya merawat agar tidak terjadi kerusakan. Kalau tadi mengusahakan berarti kerja keras, ada yang harus dilakukan yaitu bekerja. Kalau memelihara berarti merawat dan supaya tidak terjadi kerusakan. Jadi kamu kalau ada tanaman mama di rumah jangan dipetik-petik, jangan dirusak, tapi dirawat, disiram, dikasih pupuk dengan baik supaya dia dapat bertumbuh dengan baik ya. Jadi kalau kita tidak merawat alam dengan baik, apa yang terjadi? Kalau penebangan hutan terjadilah apa? Kebakaran, terjadilah apa? Kalau buang sampah sembarangan, terjadilah banjir, terjadilah longsor. Jadi supaya itu nggak terjadi, kalian harus merawat dan memelihara semua tanaman dan binatang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nggak boleh dimusnahkan ya, tapi dirawat dan dipelihara dengan baik. Yaitu menjadi tugas kita. Yang pertama, mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Ini juga nanti kamu bisa kerjakan ya sayang. Ini ada 3 gambar, kamu ceritakan gambar itu sedang apa, bagaimana cara melestarikannya. Ya, itu aja tugasnya. Tetap semangat di rumah, minggu depan kita akan ulangan harian yang keempat. Nanti kisi-kisinya nyusul. Terima kasih anak-anak hebat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar. Berkati semua anak-anak yang di rumah. Biar lewat video pembelajaran singkat ini, mereka boleh memahami pelajaran yang mereka pelajari. Dan mereka boleh mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang bisa mengusahakan dan memelihara alam semesta ini lewat generasi mereka kelak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.